Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis sistem operasi Chrome OS. Sebelum kita menuju ke materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya dan teman kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Aril sebagai moderator, ada Selvi Trijayanti, Miskatul Jannah, Asika Saila, dan Asabul Kapi. Tanpa berlama-lama, kita akan menuju ke presentator pertama, yaitu Miskatul Jannah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu Chrome OS. Jadi, Chrome OS adalah sistem operasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Sistem ini dirancang untuk berjalan ringan dan cepat, dengan fokus pada penggunaan internet melalui browser Chrome. Sebagian besar aplikasi dan data tersimpan di cloud, sehingga perangkat tidak memerlukan spesifikasi tinggi. Chrome OS juga dikenal dengan keamanannya yang tinggi dan pembaruan otomatis, tetapi memiliki keterbatasan dalam menjalankan software berat seperti yang ada di Windows. Mungkin cukup sekian pengertian Chrome OS singkat dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kepada presentator kedua, yaitu Asabul Kapi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Chrome OS. Jadi pada tahun 2009, Google mulai mengembangkan Chrome OS, terinspirasi dari popularitas netbook yang ringan dan hemat daya. Alih-alih melakukan riset demografis, pengembang mengandalkan pola penggunaan internal. Kode sumber Chrome OS dirilis pada 19 November 2009 sebagai proyek open source. Namun, versi resmi hanya didukung oleh Google dan mitranya untuk perangkat keras tertentu. Pada konferensi pers di hari yang sama, Google menunjukkan versi awal Chrome OS yang boot dalam 7 detik. Dengan antarmuka mirip browser Chrome. Canonical atau pengembang itu juga ikut terlibat. Google merilis desain antarmuka untuk versi tablet pada Januari 2010. Dua hari sebelum peluncuran iPad. Dan pada Maret 2011, tanda-tanda pengembang versi tablet semakin jelas. Dan Google mempertimbangkan untuk membuat versi konsumen dan versi perusahaan dari Chrome OS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kepada presentator ketiga, yaitu Asika, saya persilakan. Selanjutnya ada jenis-jenis Chrome OS. Yang pertama, Chrome OS ini adalah versi utama dari Chrome OS yang dikembangkan oleh Google. Dirancang khusus untuk perangkat seperti Chromebook, sistem ini berfokus pada penggunaan aplikasi berbasis web dan memiliki antarmuka minimalis. Yang kedua ada Chrome OS Flex, yaitu versi ringan dari Chrome OS yang dirancang untuk memberikan kehidupan baru pada perangkat Mac dan PC lama. Sistem operasi ini memungkinkan sekolah, bisnis, dan individu untuk memperbarui perangkat keras lama mereka tanpa harus membeli perangkat baru. Yang ketiga, variasi aplikasi. Selain menjalankan aplikasi web, Chrome OS mendukung aplikasi Android melalui Google Play Store. Pengguna juga dapat menjalankan aplikasi Linux, memberikan fleksibilitas lebih dalam penggunaan aplikasi desktop. Yang keempat, versi khusus untuk pendidikan. Beberapa mode rancang khusus untuk lingkungan pendidikan dengan fitur tambahan untuk manajemen kelas dan keamanan. Dikenal sebagai Chromebook rancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru dengan alat kolaborasi yang lebih baik. Sekian akan dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Kepada presentator ketiga, saya persilakan Selvi Trijayanti akan membacakan fitur-fitur Chrome OS. Baik, yang selanjutnya fitur Chrome OS. Yang pertama, antarmuka pengguna. Tujuan desain antarmuka pengguna Google OS adalah menggunakan ruang layar seminimal mungkin
dengan cara menggabungkan aplikasi dan halaman web standar ke dalam satu bar tab, alih-alih memisahkan keduanya. Yang kedua, arsitektur. Dalam dokumen desain awal untuk proyek sumber terbuka, Chromium OS, Google menjelaskan arsitektur 3 lapis. Yang pertama, firmware. Yang kedua, perangkat lunak tingkat sistem. Yang ketiga itu manajer jendela. Terus yang ketiga itu pemutar media terintegrasi dan manajer file. Google mengintegrasikan pemutar media ke dalam Chrome OS dan peramban Chrome yang memungkinkan pengguna memutar file MP3, melihat file JPEG, dan menangani berbagai file multimedia lainnya saat sedang offline. Chrome OS juga dilengkapi dengan manajer file terintegrasi yang menyerupai yang terdapat pada sistem operasi lainnya. Yang keempat, dukungan perangkat keras. Google Chrome OS awalnya ditujukan untuk perangkat sekunder seperti netbook, bukan sebagai komputer utama pengguna dan akan dijalankan pada perangkat keras yang menggunakan arsitektur. Meskipun Chrome OS akan menggunakan hard disk drive, Google meminta mitra perangkat kerasnya untuk menggunakan solid state drive SSD karena kinerjanya yang lebih tinggi, keandalannya yang lebih baik, serta kapasitas penyimpanan yang lebih kecil yang cocok dengan sistem operasi yang mengakses aplikasi dan data pengguna dari server jarak jauh. Yang terakhir, pencetakan. Google Cloud Print adalah layanan dari Google yang membantu aplikasi apapun di perangkat manapun untuk mencetak ke printer manapun. Meskipun teknologi cloud memberikan akses informasi bagi hampir semua perangkat yang terhubung, pengembangan dan pemeliharaan subsistem pencetakan untuk setiap kombinasi perangkat keras dan sistem operasi mulai dari desktop, netbook, hingga perangkat mobile bukanlah hal yang mudah, namun layanan cloud ini menyertakan perangkat lunak tambahan yang disebut proxy sebagai bagian dari Chrome OS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan dari Chrome OS. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari Chrome OS sendiri, yang pertama yaitu mudah digunakan. Seperti halnya Windows, banyak pengguna komputer yang menganggap bahwa Chrome OS sangat mudah dioperasikan, terutama bagi pemula. Yang kedua yaitu tampilan sederhana. Produk-produk yang dirilis oleh Google selalu dikenal dengan desain yang minimalis dan bersih, termasuk Chrome OS. Yang ketiga yaitu sistem operasi ringan. Chrome OS dirancang sebagai sistem operasi yang ringan dan cepat. Adapun yang keempat, terintegrasi dengan Android. Chromebook generasi terbaru kini mendukung aplikasi Android, memungkinkan pengguna untuk menjalankan sebagian besar aplikasi yang tersedia di Google Play Store langsung di Chrome OS. Yang kelima, keamanan terjamin. Chrome OS menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows. Yang keenam yaitu berbasis cloud. Chrome OS dirancang untuk pengguna yang sering mengakses internet dan bekerja secara online. Adapun kekurangan Chrome OS yaitu yang pertama, sistem operasi berbayar. Untuk menggunakan Chrome OS secara resmi, pengguna harus membeli perangkat Chromebook. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam menjalankan aplikasi pihak ketiga. Chrome OS memiliki keterbatasan dalam hal instalasi aplikasi. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pada koneksi internet. Sebagai sistem operasi berbasis cloud, Chrome OS sangat bergantung pada koneksi internet untuk dapat berfungsi secara optimal. Yang keempat itu dukungan hardware yang terbatas. Chrome OS hanya bisa digunakan pada perangkat Chromebook atau perangkat yang secara resmi mendukung Chrome OS X. Yang kelima yaitu kekurangan dukungan perangkat lunak profesional. Chrome OS lebih cocok digunakan untuk aktivitas ringan seperti browsing, mengedit dokumen, dan streaming. Mungkin itu saja dari kelompok 6. Aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Windows. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Emma Adlardani selaku moderator. Kemudian ada Muhammad Rizky Zaldi, Kani Salsabila, Nur Aziza, Nur Asyira, dan yang terakhir Nur Aziza Syaputri. Baiklah, langsung saja.
Kepada pemateri pertama dipersilakan. Saya akan membacakan jenis sejarah dan jenis-jenis Windows. Windows pertama kali diluncurkan oleh Microsoft pada 1985 sebagai sistem operasi berbasis antarmuka grafis yang berjalan di atas MS-DOS. Setelah rilis awal Windows 1.0, Microsoft merilis versi selanjutnya dengan peningkatan fitur seperti Windows 3.0 tahun 1990 yang lebih diterima luas. Windows 1995 membawa perubahan besar dengan memperkenalkan start menu dan taskbar. Selanjutnya, Windows XP tahun 2001 menjadi salah satu versi paling populer karena stabilitasnya. Namun, Windows Vista tahun 2007 menghadapi kritik yang kemudian diperbaiki melalui Windows 7 ya, pada tahun 2009. Windows 8 tahun 2012 memperkenalkan antarmuka layar sentuh, namun kritik terhadap hilangnya start menu menyebabkan dirilisnya Windows 10 tahun 2015 yang memadukan elemen-elemen dari versi sebelumnya. Terakhir, Windows 11 tahun 2021 hadir dengan tampilan yang lebih modern dan fokus pada produktivitas serta pengalaman gaming. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari pemateri pertama. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, saya akan membacakan sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola dan mengatur seluruh sumber daya komputer. Adapun 5 fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, mengelola proses yang berjalan di komputer. Yang kedua, mengatur penggunaan memori utama. Yang ketiga, mengatur penyimpanan data. Yang keempat, mengontrol perangkat keras eksternal. Dan yang terakhir yaitu melindungi data dan sumber daya. Adapun jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Yang kedua, sistem operasi embedded. Yang ketiga, sistem operasi jaringan. Sudah. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sistem operasi Windows. Kemudian kelebihan dan kekurangan Windows. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Windows. Yang pertama, Windows 1.0. Kelebihannya mendukung multitasking, mudah dinavigasi, terintegrasi dengan MS-DOS. Untuk kekurangan, tidak mendukung overlapping Windows, kurangnya stabilitas, kurang populer di pasaran. Pada Windows 2.0, kelebihannya dapat menjalankan program secara bersamaan, dapat menampilkan resolusi hingga 640x480 pada kedalaman warna 4 bit atau 16 warna. Mendukung pengguna prosesor Intel 80286. Untuk kekurangan, masih menggunakan teknologi 16 bit, hanya mampu mengakses memori hingga 1 megabit saja, membutuhkan floppy disk untuk menjalankannya. Selanjutnya Windows 3.0, kelebihannya antarmuka yang lebih bagus dengan tombol 3D, pengguna bisa menggunakan warna background, performa pemrosesan grafik meningkat. Untuk kekurangannya, tidak ada wallpaper, Microsoft berhenti menyediakan dukungan dan pembaruan untuk Windows 3.0 pada tanggal 31 Desember 2001. Selanjutnya Windows 95. Untuk kelebihan, dukungan bawaan untuk protokol jaringan seperti TCP atau IP, program 32 bit berjalan lebih cepat dan efisien, tampilan desktop yang dapat dikonfigurasikan dengan adanya taskbar dan tombol start. Untuk kekurangan, biaya lisensi tinggi, rentan terhadap ancaman keamanan, adanya bloatware aplikasi bawaan yang tidak selalu dibutuhkan yang bisa memperlambat kinerja sistem. Yang kelima, Windows 98 dan Windows ME. Kelebihannya antarmuka grafis yang intuitif, kompatibel dengan banyak program perangkat keras. Untuk kekurangan, tidak memiliki fitur keamanan modern, hanya dirancang untuk menangani RAM hingga 512 MB tanpa perubahan. Sistem dengan RAM lebih dari 1,5 GB mungkin terus-menerus melakukan boot ulang selama startup. Untuk Windows 2000, kelebihannya kecepatan akses lebih tinggi,
keamanan dan administrasi jaringan lebih baik, server memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas jaringan. Untuk kekurangan, biaya operasi relatif mahal. Tidak ada server Windows 2000, server klien tidak bisa mengoneksikan ke server, begitupun sebaliknya, terlalu banyak servis yang tidak berguna. Untuk Windows XP, kelebihannya mudah digunakan, mendukung perangkat keras yang luas, mendukung aplikasi yang luas. Untuk kekurangan, kerentanan keamanan atau bug yang ditemukan dalam sistem operasi tidak akan diperbaiki. Dukungan fitur terbaru terbatas, keamanan kurang memadai. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Tunggu dulu, naik. Tunggu buka sebentar. Mana sih, Roy? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada Windows XP. Kelebihannya yaitu yang pertama mudah digunakan, mendukung perangkat keras yang luas, mendukung aplikasi yang luas. Nah, adapun kekurangannya yaitu kerentanan keamanan yang ditemukan dalam sistem operasi tidak akan diperbaiki. Yang kedua yaitu dukungan fitur terbaru terbatas. Yang ketiga yaitu keamanan kurang memadai. Windows selanjutnya yaitu Windows Vista. Adapun kelebihannya yaitu antarmuka aero yang lebih transparan dan elegan dibandingkan Windows XP. Fitur keamanan lebih baik karena dilengkapi dengan user akun control untuk mencegah perubahan sistem yang tidak sah. Dukungan DirectX 10 untuk meningkatkan kualitas grafis pada game dibandingkan versi Windows sebelumnya. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan spesifikasi lebih tinggi dibandingkan XP, sehingga banyak komputer lama tidak bisa menjalankannya dengan baik. Yang kedua yaitu banyak driver perangkat keras dan software yang awalnya tidak kompatibel dengan Vista. Sering muncul peringatan dari user akun kontrol yang dianggap mengganggu pengguna. Windows selanjutnya yaitu Windows 7. Adapun kelebihannya yaitu kompatibilitas yang baik, fitur keamanan yang ditingkatkan, antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipelajari. Adapun kekurangannya yaitu kurangnya fitur modern, dukungan Microsoft dihentikan, dan upgrade sistem operasi mengalami kesulitan. Windows 8, adapun kelebihannya yaitu dukungan untuk perangkat keras terbaru, performa yang lebih baik, dan integrasi cloud yang lebih baik. Kekurangannya yaitu aplikasi yang terbatas, kesulitan beralih antar mode, kebutuhan spesifikasi tinggi. Windows 10 yaitu kelebihannya yang pertama, fitur keamanan yang ditingkatkan dengan Windows, Defender antivirus yang lebih baik. Yang kedua yaitu pada Windows Hello kita dapat login dengan sidik jari atau pengenalan wajah. Adapun kekurangannya itu terdapat aplikasi bawaan yang tidak semua pengguna butuhkan seperti Candy Crush dan aplikasi
UWP lainnya. Windows 10 mengumpulkan data pengguna melalui telemetri yang bisa menjadi perhatian bagi pengguna yang peduli dengan privasi. Kinerja yang menurun seiring waktu jika tidak dirawat dengan baik. Misalnya terlalu banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang. Windows 11 kelebihannya itu yang pertama, desain yang modern dan elegan antar muka lebih bersih dengan taskbar dan start menu di tengah. Sudut jendela membulat dan efek transparan memberikan tampilan lebih estetis. Performa lebih optimal, booting lebih cepat dibandingkan Windows 10, manajemen memori dan daya lebih efisien, meningkatkan performa di perangkat modern. Adapun kekurangannya yaitu persyaratan sistem yang ketat, memerlukan prosesor yang lebih baru, Intel Gen 8, AMD Ryzen 2000 ke atas, TPM 2 dan Secure Boot wajib ada, yang membuat banyak PC yang lama tidak kompatibel. Kekurangan yang kedua yaitu tidak semua fitur Windows 10 ada di Windows 11. Taskbar tidak bisa dipindahkan ke sisi lain layer. Kekurangan yang ketiga yaitu dukungan aplikasi Android masih terbatas, tidak bisa langsung mengunduh aplikasi dari Google Play Store, hanya tersedia melalui Amazon App Store yang memiliki koleksi aplikasi yang terbatas. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri. Ya, itulah tadi penjelasan dari teman-teman saya mengenai Windows. Sebagai kesimpulannya, Windows merupakan sistem operasi yang mengalami evolusi yang sangat signifikan sejak peluncuran pertamanya, mulai dari Windows 1.0 pada tahun 1989 hingga Windows 11 yang memiliki kelebihan dan kekurangan, serta kemudahan pengguna dan dukungan perangkat keras yang luas, dan ekosistem aplikasi yang menjadikan pilihan terbaik untuk berbagai keperluan, baik untuk pengguna rumahan maupun bisnis. Ya, demikianlah dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin bertanya untuk ke kelompok 1. Chrome OS dikenal lebih aman karena sistemnya lebih tertutup dan berbasis cloud. Bagaimana Windows menyeimbangkan antara keamanan dan fleksibilitas pengguna, terutama dalam hal penginstalan aplikasi pihak ketiga? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu tunggu. Chrome OS dikenal lebih aman karena sistemnya lebih tertutup dan berbasis cloud. Bagaimana Windows menyeimbangkan antara keamanan dan fleksibilitas pengguna, terutama dalam hal penginstalan aplikasi pihak ketiga? Jadi, Windows dalam hal menyeimbangkan keamanan dan fleksibilitas pengguna itu menggunakan beberapa mekanisme. Yang pertama, mode S. Mode ini membatasi instalasi aplikasi hanya dari Microsoft Store, mirip dengan pendekatan Chrome OS sehingga mengurangi risiko malware dan dari aplikasi pihak ketiga. Pengguna dapat keluar dari mode S untuk mendapatkan kebebasan lebih, tetapi dengan konsekuensi keamanan yang lebih longgar. Kemudian yang kedua ada Windows Defender dan Smart Screen. Windows Defender memberikan perlindungan real-time terhadap virus, ransomware, dan malware lainnya. Microsoft Defender Smart Screen membantu memblokir unduhan berbahaya dan situs web yang mencurigakan. Dan ketiga ada UAC atau User Account Control. Setiap kali aplikasi ingin mengubah sistem UAC ini meminta konfirmasi dari pengguna sehingga mencegah aplikasi berbahaya berjalan tanpa izin. Yang keempat ada Microsoft Store dan Sign Apps. Microsoft mendorong penggunaan aplikasi dari Store karena sudah melewati proses verifikasi. Untuk aplikasi pihak ketiga, Windows mendukung aplikasi yang ditandatangani secara digital untuk memastikan keasliannya.
Yang kelima, Windows Sandbox dan Virtualization Based Security. Windows 10 sampai 11 Pro mendukung Windows Sandbox yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi yang tidak terpercaya dalam lingkungan virtual yang aman. FBS memisahkan komponen sistem penting dari serangan malware menggunakan teknologi virtualisasi. Dan yang keenam ada BitLocker dan SecureBot. BitLocker mengenkripsi data untuk melindungi dari akses tidak sah, dan SecureBot mencegah malware berbahaya berjalan saat startup. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan dari Azika. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, and exam. untuk Iya, sudah jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pertanyaanmu lagi ya, Siga. Selfie, kau lagi bertanya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Apa perbedaan Chrome versi desktop dan versi mobile? Terima kasih. Ya, baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 6. Apa perbedaan Chrome versi desktop dan versi mobile? Terima kasih. Oke, baik. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1 mengenai apa perbedaan Chrome versi desktop dan versi mobile. Jadi perbedaannya itu dari segi fitur, kemudian ada dari mode offline-nya, kemudian juga ada dari dukungan multi-window. Dari multi-window, Chrome Desktop mendukung multi-jendela dengan berbagai tab dalam satu atau beberapa jendela, sedangkan di mobile, pengguna biasanya hanya bisa membuka satu tab dalam satu layar. Kemudian fitur ekstensi, Chrome Desktop mendukung ekstensi yang memungkinkan pengguna menambahkan fitur tambahan, sementara Chrome tidak memiliki dukungan untuk ekstensi. Di Chrome Desktop, tab dapat ditampilkan secara horizontal dengan banyak tab terbuka sekaligus, sementara di Chrome Mobile, tab dikelola dalam tampilan berbentuk kartu untuk navigasi yang lebih mudah di layar kecil. Chrome Desktop juga memiliki lebih banyak fitur online, termasuk kemampuan penyimpanan halaman web dan mengakses aplikasi berbasis Chrome. Chrome Mobile juga bisa menyimpan halaman untuk dibaca offline, tetapi lebih terbatas. Chrome Desktop memiliki tampilan yang lebih lengkap dengan fitur seperti ekstensi, toolbar, dan mode pengembangan, sedangkan Chrome Mobile lebih sederhana dan dioptimalkan untuk layar sentuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan kelompok 1. Apakah bisa dimengerti? Ya, baiklah, terima kasih atas jawabannya. Terus jawabannya sudah sangat memuaskan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana Windows mengembangkan ekosistem aplikasinya agar tetap relevan di era cloud computing? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi Trijayanti, yaitu bagaimana Windows mengembangkan ekosistem aplikasinya agar tetap relevan di era cloud computing. Windows beradaptasi dengan era cloud melalui Microsoft Store, Progressive Web Apps, yaitu PWA, serta integrasi aplikasi Android melalui Windows Subsystem for Android atau bisa disebut WSA. Selain itu, layanan seperti Microsoft 365,
OneDrive, dan Azure Virtual Desktop memungkinkan pengguna bekerja dengan fleksibilitas tinggi tanpa ketergantungan pada aplikasi desktop tradisional. Sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya ke kelompok 6. Itu bagaimana Google dapat mengatasi tantangan dalam mengelola dan memperbarui Chrome OS pada berbagai perangkat keras yang beragam dan sambil memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan optimal. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Nur Aziza mengenai bagaimana Google dapat mengatasi tantangan dalam mengelola dan memperbarui Chrome OS pada berbagai perangkat keras yang beragam, sambil memastikan pengalaman pengguna yang konsisten dan optimal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi teman kelompok saya pada saat presentasi, bahwa Chrome OS itu menggunakan pembaruan otomatis berbasis cloud untuk memastikan setiap perangkat Chromebook mendapatkan update terbaru tanpa perlu investasi manual dari pengguna. Chrome OS dirancang sebagai sumber operasi ringan berbasis Linux yang berjalan sebagian besar di cloud, sehingga ketergantungan pada spesifikasi perangkat keras menjadi lebih kecil dibandingkan dengan Windows atau Mac OS. Google menerapkan model pembangunan berbasis komponen di mana pembaruan dapat dikirim secara modular, memungkinkan kompatibilitas yang lebih baik dengan berbagai perangkat keras. Chrome OS dapat memeriksa keabsahan sistem setiap kali perangkat dihidupkan, mencegah kegagalan sistem akibat pembaruan yang gagal atau malware. Google juga bekerja sama dengan produsen perangkat untuk memastikan setiap Chromebook yang dirilis memenuhi standar minimumnya Chrome OS, termasuk pengguna komponen yang kompatibel dengan pembaruan jangka panjang. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apakah dari kelompok 1 dapat memahami? Iya, terima kasih. Baik, izin bertanya teman-teman. Jadi pertanyaan saya itu, mengingat Chrome OS terkenal ringan dan cepat, bagaimana Windows OS mengatasi tantangan dalam hal konsumsi daya dan efisiensi baterai, terutama di perangkat dengan spesifikasi rendah? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Windows OS menghadapi tantangan konsumsi daya dengan mengoptimalkan sistemnya melalui fitur seperti battery saver mode, adaptive brightness, dan processor power management. Selain itu, Windows 11 telah meningkatkan efisiensi daya dengan mode tidur yang lebih cepat, pengelolaan latar belakang aplikasi, dan dukungan arsitektur ARM yang lebih hemat daya seperti pada perangkat Windows dengan prosesor Snapdragon. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah jawaban saya sudah dimengerti? Iya, dimengerti. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya, yaitu apakah Chromebook lebih bagus dari OS lainnya termasuk Windows? Jelaskan secara rinci lah. Baik, izin menjawab. Jadi pertanyaannya itu, apakah Chromebook lebih bagus daripada Windows? Nah, tadi juga sudah dijelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Dari Chromebook sendiri, jika kita memilih Chromebook
jika kita butuh laptop yang murah dan ringan, sering dipakai atau kita sering menggunakan aplikasi Google seperti Docs, Drive, atau Meet, dan sebagainya. Dan juga apabila kita lebih sering online daripada offline. Sedangkan dari Windows sendiri, kita pilih Windows apabila kita membutuhkan laptop yang fleksibel dan serbaguna. Sering memakai software berat seperti Photoshop, Excel, tingkat lanjut, atau Visual Studio. Dan juga apabila kita ingin menginstal banyak aplikasi tanpa batasan sistem. Jadi kesimpulannya, Chromebook itu cocok untuk pemakaian ringan dan hemat, sedangkan Windows cocok untuk pekerjaan berat dan penggunaan profesional. Bagaimana teman-teman dari kelompok 6? Apakah sudah terjawab? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawaban yang sangat rincinya. Ardani. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Terima kasih kepada kelompok 6 dan anggota kelompok 1. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Sama-sama.